Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Arsyad selaku moderator dan di samping saya Saya Isnani Arifin sebagai pemateri pertama, dan di sebelah saya Dede Junianti sebagai pemateri kedua, dan saya Mawar Pratau sebagai pemateri ketiga, dan saya Sedatul sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Arifin dari kelompok 2 untuk mata kuliah logika. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang apa itu logika, pengertian logika. Secara etimologi, logika berasal dari kata Yunani yaitu logik, kata sifat, dan logos itu kata benda, yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran, alasan, dan uraian. Dengan demikian, logika merupakan pekerjaan akal manusia dalam bernalar untuk menghasilkan kebenaran atau penyimpulan yang benar. Sebagai ilmu disebut dengan logika sainstia atau ilmu logika. Namun sekarang ini hanya lazim disebut dengan logika saja. Jadi logika adalah ilmu tentang prinsip-prinsip atau norma-norma penyimpulan yang dipandang dari aspek yang benar atau sahih. Ada juga yang berpendapat bahwa logika adalah ilmu dalam lingkungan filsafat tentang prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran. Dan ada juga yang menandaskan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan atau sains, tetapi sekaligus juga keterampilan dan kecakapan yang merupakan seni atau art untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Dalam hal ini mengacu kepada kemampuan rasional untuk mengetahui, sedangkan keterampilan dan kecakapan mengacu kepada akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Beberapa para ahli mendefinisikan logika sebagai berikut. Yang pertama yaitu William Alston mendefinisikan logika sebagai logos the study of inference, more precisely the attempt to devise criteria for separating valid from invalid inferences. Yaitu logika adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat dan usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran dalam guna untuk memisahkan penyimpulan yang sah dan yang tidak sah. Sedangkan menurut Sheldon Lahman mengemukakan logika sebagai logic is the systematic discipline concerned with the organization and development of the formal rules, the formatic procedures and criteria of valid inference. Yaitu logika adalah ilmu yang mengenai penyusunan dan pengembangan yang membahas tentang aturan-aturan formal, prosedur normatif, serta kriteria dalam bernalar. Dan menurut Aristoteles mengemukakan bahwa logika adalah ajaran mengenai pikiran secara ilmiah dan hukum mengendalikan pikiran itu sendiri. Jadi disimpulkan bahwa uraian yang tadi, bahwa logika adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip atau norma-norma yang
untuk bernalar, untuk menyimpulkan suatu kebenaran atau yang sahih. Pengertian logika di era ini berkembang menjadi bentuk penalaran yang lebih sistematis lagi, karena hanya pengembangan dasarnya tetap berasal dari teori oleh Aristoteles, yang ilmu logika ini pun kembali berkembang di berbagai belahan dunia. Terima kasih. Ya baik, saya akan menjelaskan pentingnya belajar logika. Adapun mempelajari ilmu logika sungguh sangat berfaedah sekali untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, metodis, dan koheren. A. Rasional. Sesuai dengan nalar hubungan logis antara bagian 7. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir kekeliruan. 8. Mampu melakukan analis terhadap suatu kejadian. 9. Terhindari dari klinik, gugon, tuhon, bahasa Jawa. 10. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analis sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra seseorang. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat logika. Pada masa Yunani kuno, logika dimulai sejak Thales, yang disebut dengan filsuf Yunani yang pertama meninggalkan segala dongeng, cerita, dan takhayul-takhayulnya untuk berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arti Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenalkan logika induktif. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Pada 370 sebelum Masehi sampai 288 sesudah Masehi, Theophrastus, murid Aristoteles yang menjadi pimpinan Lyceum, melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium 334 sebelum Masehi, 226 sesudah Masehi, pelopor kaum Stoa. Sistematika logika terjadi pada masa Galenus pada tahun 130 Masehi sampai 200 Masehi. Dan Sextus Empiricus 200 Masehi. Dua orang rektor medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Datu, NIM C1C1222019. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika modern. Sejak logika modern, ilmu pengetahuan jadi lebih mudah berkembang. Ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dapat dinyatakan benar jika dapat dilogika atau dibuktikan kebenarannya, karena pengetahuan bukan lagi hanya asumsi. Penyebaran ilmu pun dapat dengan mudah terjadi. Kita beruntung di masa kini ilmu pengetahuan dan kepercayaan dapat berjalan beriringan. Pada abad-abad asalnya di Yunani, masih banyak mitologis yang berkembang pesat. Mitologi pun menjelaskan hal terkait alam semesta, hanya ada hubungan dengan moral dan normal tanpa menggunakan pendekatan rasional. Demikian dan diucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi kami adalah dari penjelasan bahwa logika merupakan salah satu dari cabang filsafat yang bersifat praktis, bersumber pada penalaran dan digunakan sebagai ilmu dengan fungsinya sebagai sarana ilmu, mengungkapkan bahwa logika merupakan
jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Sedangkan cara memperoleh pengetahuan rasa ingin tahu sehingga mencari kemampuan agar mendapatkan yang ingin dicapainya, misalkan dengan cara eksperimen menciptakan hal-hal yang baru. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.